Salam saudara, selamat malam. Hari ini kita bertemu kembali teman-teman. Dalam perenungan kita malam hari ini kita terus meminta Tuhan untuk berkata-kata dengan kita. Malam ini kita tanggal 3 bulan 12 2025. Kira terus kita berdoa untuk minta Tuhan menuntun kita buat sepanjang hari ini. Kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan yang sederhana. Bapak yang bersyukur Bapak buat malam ini Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu tengah kami. Kami rindu Tuhan Engkau jamah kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar kami terus Tuhan mengalami Engkau Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Dan firman itu memerdekakan kami. Biarlah malam ini Tuhan kami rindu Roh Kudus berkata-kata atas kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom saudara, pagi ini Tuhan ingatkan satu kata. Pagi hari saya bangun saudara di saat teduh. Kata ini sudah kata bergaul karib dengan Tuhan dalam kemahnya. Sekali lagi bergaul karib dengan Tuhan dalam kemahnya. Dan saya dapat di sini teman-teman di bacaan kita di Mazmur 27 ayat 4 yang berbunyi terjemahan baru. Satu hal yang ku tuntut dari Tuhan, itu yang ku kejar, bahwa aku dapat tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk menikmati keindahan Tuhan dan untuk mencari petunjuk pada bait-Nya. Kalau kita lihat di ayat Alkitab terjemahan kita Mazmur 27 dikatakan 27 ayat 4, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dan Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bergaul karib, untuk kita mencari Tuhan. Dikatakan Daud di Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, aku dapat tinggal di rumah Tuhan, dikatakan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dikatakan, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bukankah waktu rohnya ada di dalam kita, kita bersekutu dengan Dia, kita bergaul dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku dan ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan saya percaya ini menjadi kerinduan hati Tuhan, bahwa Tuhan diam di dalam bait-Nya, yaitu kita saudara. Bukan hanya diam, Dia berkata-kata, Dia bergaul dengan kita. Tuhan mau kita dengar-dengarkan Dia. Kita mau dengar-dengar apa yang menjadi isi hatinya hari-hari ini untuk menuntun kita. Di Mazmur 91 ayat 1-2 juga dikatakan, yang pertama, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan saya catat di sini teman-teman ya, arti kemah bicara tentang bergaul karib dengan Tuhan dalam kemahnya. Nah, di sini saya catat ada beberapa pengertian penting tentang kemah. Arti fisik adalah yang pertama tempat tinggal sementara atau tenda. Yang kedua rumah atau tempat kediaman. Yang ketiga adalah bait atau kuil. Dan arti secara rohani juga saya catat di sini teman-teman yang memberkati saya, dibilang yang pertama adalah kediaman Tuhan di dalam hati, dikatakan Yohanes 14 ayat 23. Yang kedua, tempat keintiman dengan Tuhan, Mazmur 23 ayat 4. Bagaimana kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, sumber kekuatan dan penghiburan di Mazmur 91 ayat 1-2, bahwa di dalam kemahnya kita mendapatkan sumber kekuatan dan penghiburan. Nah, ada beberapa makna yang saya dapatkan di Mazmur 27 ayat 4 ini teman-teman, tentang bergaul karib dalam kemahnya. Dikatakan artinya yang pertama, kita dekat dengan Tuhan, kita selalu merindukan Dia dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengalami hadirat-Nya, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menerima petunjuk bimbingan, kita selalu meminta arahan dari Tuhan untuk berkata-kata dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, menikmati keindahan dan kemuliaan Tuhan, kita menyaksikan kemurahan-Nya, dikatakan ayat 27 pasal 27 ayat 4 tadi. Dan yang kelima, mengalami damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan.
Dan saya percaya ini teman-teman, Tuhan mau kita untuk bergaul karib dengan Tuhan dalam kemahnya. Bapak, kami bersyukur buat firman yang sederhana. Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki hubungan bergaul karib dengan Tuhan dalam kemahnya. Dan kami percaya kami memaknai yang pertama, Tuhan, kami selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kami mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Itu yang menguatkan kami, itu yang membangun kami, itu yang menjadi kekuatan kami. Yang ketiga, kami menerima petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan, menerima arahan daripada Tuhan. Dan empat, kami menikmati keindahan kemuliaan Tuhan, selalu merasakan kemurahan Tuhan di kehidupan kami. Dan yang kelima, mengalami damai sejahtera dan keselamatan. Materikan setiap firman yang kami dengar Tuhan yang sederhana, dan biar sambil lalu kami boleh mengingat dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu lebih lagi Tuhan buat malam hari ini, sertai pagi hari bentengi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, buat sepanjang malam ini Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Salam sehat, haleluya, amin.